Selamat datang. Pernah kebayang nggak sih kalau perebutan tanah yang sampai berdarah-darah di sebuah desa terpencil, itu ternyata punya kesamaan dengan ramalan kuno soal akhir zaman? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal coba hubungkan dua dunia yang kelihatannya mustahil nyambung. Perjuangan nyata para petani di lapangan dengan sebuah kacamata spiritual yang sama sekali nggak terduga buat memahami konflik yang akarnya, wah, dalam banget. Kita mulai dari sini, dari suara Pak James Watt. Beliau ini seorang petani yang dipenjara. Bukan karena mencuri, bukan karena merampok, tapi karena mempertahankan tanah warisannya sendiri. Kata-katanya yang penuh rasa ketidakadilan ini bakal jadi titik awal kita buat ngelihat luka yang sebenarnya jauh lebih besar di negeri ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pertarungan di lapangan, terus kita telusuri akarnya sampai ke zaman dulu. Lalu kita bakal pakai kacamata yang beda banget buat melihat ini semua, dan yang paling penting, buat cari solusinya. Oke, kita masuk bagian pertama, pertarungan demi tanah. Kita langsung terjun ke garis depan, ke desa-desa di seluruh Indonesia. Di sini, masyarakat adat dan petani kecil itu bukan cuma berjuang buat lahan, tapi ini soal identitas, soal harga diri, soal masa depan mereka melawan korporasi-korporasi raksasa. Dan ini bukan cerita fiksi ya, seperti yang digambarkan di film dokumenter Tanah Moyangku, konflik ini benar-benar nyata dan ia brutal. Di Bangkal, di Pematang Bedaro, warga desa itu berhadapan langsung sama bulldozer, sama kekerasan, bahkan sampai ditangkapin. Dan itu semua cuma karena mereka mencoba melindungi tanah yang udah menghidupi mereka turun-temurun. Nah, di sini kita lihat betapa jomblangnya situasi ini. Rata-rata, petani di Indonesia itu cuma punya tanah setengah hektar. Setengah hektar cukup buat hidup sehari-hari, mungkin. Sementara itu, satu grup korporasi bisa menguasai lebih dari 3 juta hektar. Perbandingannya itu bukan cuma bikin kaget, tapi juga menjelaskan kenapa kemarahan itu bisa begitu besar. Jadi, ini dia inti masalahnya. Ada dua dunia yang gak nyambung, ngomong pakai bahasa yang beda-beda. Di satu sisi, ada masyarakat adat yang buktinya itu ya batas alam, kayak sungai, pohon-pohon tertentu, makam nenek moyang mereka, itu bukti hidup. Di sisi lain, ada negara dan korporasi yang, ya seolah-olah buta dan tuli. Mereka cuma mau lihat satu hal, selembar kertas yang namanya sertifikat. Lanjut, bagian kedua, hantu kolonial. Nah, untuk ngerti kenapa konflik ini kayaknya mendarah daging banget, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Karena ternyata kita ini masih dihantui sama hukum yang lahir di zaman penjajahan. Ini dia biang keladinya, domain verklaring. Gampangnya gini, pemerintah kolonial Belanda dulu bikin aturan. Kalau tanah kamu nggak ada surat-surat model Eropa, otomatis tanah itu punya negara. Boom! Seketika itu juga, hak masyarakat adat yang udah ada ratusan tahun, ya dianggap hangus di atas kertas. Dan alur sejarah ini nunjukin ironi yang tragis banget. Coba lihat, di tahun 1960-an, zaman Soekarno, sebenarnya kita udah coba hapus warisan kolonial ini. Tapi, pasca 1965 di zaman Soeharto, undang-undang baru itu kayak dimasukin laci aja. Malah, cara pikir kolonial tadi dihidupkan lagi atas nama investasi. Dan jejaknya masih kita rasakan sampai hari ini. Pertanyaan ini nih yang jadi jembatan kita ke lensa kedua. Gimana kalau pertarungan fisik yang kita lihat ini sebenarnya cuma gejalanya aja? Gejala dari sebuah perang yang lebih gede yang nggak kelihatan mata. Yuk kita coba geser sedikit dari dunia fisik ke dunia yang lebih dalam buat cari jawabannya. Oke, bagian ketiga, perang demi hati. Nah sekarang kita ganti kacamata. Kita pinjam perspektif dari ajaran Syekh Imran Hosin. Beliau bicara soal Dajjal atau Sang Mesias palsu. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal sosok individu yang serem ya, tapi lebih ke sebuah sistem tipu daya. Jadi, dalam kerangka berpikir ini, Dajjal itu adalah simbol dari tipu daya terbesar yang bekerja lewat sistem dunia modern. Caranya gimana? Ya dengan memikat manusia lewat hal-hal yang kelihatan kuat dari luar. Kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, legalitas formal. Kedengaran familiar kan? Ini kan hal-hal yang sama yang kita lihat di konflik tanah tadi. Dan ini dia metafora kuncinya. Dajjal itu digambarkan cuma melihat dengan satu mata. Ini bukan soal penglihatan fisik ya, ini adalah simbol cara pandang dunia yang cuma percaya sama apa yang bisa dilihat dari luar. Data, profit, sertifikat. Dan di saat yang sama, dia buta total terhadap kebenaran yang ada di dalam, seperti keadilan, sejarah, dan spiritualitas. Lanjut ke bagian 4, melihat dengan dua mata.
Nah, disinilah kita akan coba satukan dua dunia tadi. Kita akan lihat gimana konsep spiritual tentang penglihatan satu mata ini secara mengejutkan ternyata bisa banget menjelaskan akar dari konflik pertanahan yang sangat nyata itu. Slide ini adalah jantungnya. Coba kita lihat perbandingannya. Di kiri ada pengetahuan lahiriah. Isinya dunia sertifikat, analisis untung rugi, dan kekuasaan negara. Ini kan cerminan sempurna dari cara melihat dengan satu mata tadi. Sekarang lihat yang kanan, pengetahuan batiniah. Isinya hak leluhur, rasa welas asih, ingatan komunitas. Nah, sistem modern yang berbatas satu ini ya sama sekali nggak bisa melihat seluruh kebenaran yang ada di sisi kanan ini. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Bukan mata ini yang buta adalah hati yang ada di dalam dadamu. Ini menegaskan bahwa kebutaan yang paling berbahaya itu bukanlah kebutaan fisik, tapi kebutaan hati. Ketidakmampuan untuk merasakan dan memahami kebenaran yang lebih dalam dari sekedar dokumen legal. Oke, bagian terakhir, pencarian solusi. Setelah kita bongkar masalahnya dari dua sudut pandang ini, pertanyaannya sekarang adalah, terus jalan keluarnya gimana? Solusi apa yang ditawarkan oleh dunia lapangan dan dunia spiritual ini untuk mencapai keadilan? Dari dunia nyata, dari para petani di lapangan, solusinya sangat praktis dan membumi. Langkah-langkahnya jelas. Pertama, berorganisasi, bersatu biar kuat. Kedua, rebut kembali tanahnya secara fisik. Dan ketiga, bangun kembali kehidupan, bikin sekolah sendiri, bikin koperasi sendiri, jadi mandiri di atas tanah itu. Sementara itu, dari dunia spiritual, solusinya lebih bersifat ke dalam diri. Tapi, nggak kalah pentingnya. Intinya adalah tentang memperkuat mata batin kita, biar kita bisa melihat menembus tipu daya materialisme. Ini bukan perlawanan dengan senjata, tapi perlawanan yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, kita kembali ke suara dari lapangan. Kutipan ini seakan jadi benang merah yang menyatukan kedua solusi tadi. Karena kami ada persatuan, ada solidaritas. Kalau sendiri-sendiri, itu mana mungkin kita bisa menang. Ini menegaskan, mau perjuangannya itu di luar atau di dalam, kuncinya tetap sama, kebersamaan. Nggak bisa sendirian. Jadi, kita ketemu dua jalan menuju keadilan. Satu, membangun dunia dari bawah ke atas, pakai tangan dan solidaritas. Satunya lagi, membangun kembali cara kita melihat dunia dari dalam keluar, pakai hati dan kesadaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kita harus memilih salah satu? Atau jangan-jangan keduanya ini justru saling membutuhkan? Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dalam pertarungan demi keadilan, mana yang pada akhirnya lebih kuat? Peta tanah yang disahkan oleh negara atau peta hati yang diwariskan oleh leluhur? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan kita bersama.